5 pemain kunci Bima Sakti di kualifikasi Piala Asia U17. Timnas Indonesia U17 tengah menjalani perjuangannya di kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan menghadapi Guam di Stadion Pekansari Cibinong, Bogor. Setelah melawan Guam, tim asuhan Bima Sakti ini akan bentrok dengan Uni Emirat Arab pada Rabu 5 Oktober. Ini akan menjadi pertarungan yang berat sebab UAE diyakini menjadi tim terkuat di grup B. 2 hari setelahnya, pada Jumat 7 Oktober, giliran Palestina yang akan menjadi lawan. Terakhir, akan bentrok dengan Malaysia pada Minggu 9 Oktober. Dengan hanya ada jeda sehari, kekuatan tim harus ditata dengan cermat. Untuk tampil di kualifikasi ini, Bima memanggil 23 pemain. Daftar pemain ini sebagian besar adalah pemain yang ambil bagian di Piala AFF U16 2022. Siapa sajakah pemain kunci Indonesia U17 dalam kualifikasi ini? Berikut adalah 5 pemain yang punya kans untuk menjadi andalan Bima Sakti dalam 4 pertandingan di Stadion Pekansari. Andrika Fatir. Pemain kelahiran Jakarta 17 Februari 2006 ini menjadi pemain tak tergantikan selama Piala AFF U16. Bahkan, Andrika menjadi pahlawan saat adu penalti melawan Myanmar pada babak semifinal. Andrika menepis satu tembakan pemain Myanmar, Sainwana Aung, yang membuat Indonesia unggul 5-4. Pada partai final, Andrika kembali menjadi pahlawan tim dengan mementahkan sejumlah peluang Vietnam. Iqbal Gwijangga. Bertindak sebagai kapten tim, Iqbal Gwijangga berperan sangat vital di pertahanan Indonesia U17. Pemain berdarah Papua ini bisa mengomando rekan-rekannya dengan sangat tenang saat ditekan lawan. Salah satu kelebihan Iqbal adalah intercept. Pemain Bandung Pro United ini tak canggung saat duel 1 lawan 1 dan sigap melakukan sapuan bersih dalam kondisi krusial ditekan lawan. Posturnya yang cukup menjulang untuk anak 16 tahun, 179 cm, membuatnya juga tangguh di udara. Kaviatur Rizky. Berposisi sebagai gelandang, Kaviatur Rizky tampil menjadi dirijen di lini tengah. Dia tidak hanya sigap membantu pertahanan, tetapi juga terbilang eksplosif saat membantu menyerang. 3 gol dilesakan Kaviatur selama Piala AFF U16 2022. Itu mengapa pemain kelahiran 17 Juli 2006 ini selalu menjadi pilihan Bima Sakti dalam 5 pertandingan. Nabil Ashura. Pemain di Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar atau PPLP Sumatera Barat ini adalah top skor sementara Garuda Asia, sebutan Indonesia U17, dengan 4 gol selama Piala AFF U16 2022. Sebagai striker, Nabil bisa berperan sebagai nomor 9 juga sebagai nomor 10. Hal ini yang membuat Bima selalu menempatkannya sebagai ujung tombak. Fisik Nabil juga terbilang prima. Performa menonjol Nabil tercipta saat melawan Singapura. Dalam pertandingan di Stadion Patriot Candrabaga itu melesakkan hat-trick atau 3 gol. Kondisi ini yang membuat Bima mengandalkan Nabil. Arkan Kaka. Selama Piala AFF U16 2022, Arkan melesakkan 2 gol dari 5 pertandingan. 2 gol itu tercipta saat melawan Filipina dan Vietnam. Bisa dibilang gol-golnya sangat menentukan perjuangan tim. Pemain setinggi 186 cm ini juga andal dalam duel-duel udara. Itu yang membuatnya bisa diandalkan dalam situasi bola mati. Hanya ketenangannya saja yang perlu diasah lagi agar bisa makin klinis. Puja-puji pelatih Malaysia buat kapten timnas Indonesia. Malaysia U16 sudah tidak sabar untuk menghadapi tim nasional Indonesia U16 di ajang kualifikasi Piala Asia U17 2023. Osmera Omaro menyatakan tim asuhannya akan mewaspadai lini belakang tuan rumah. Malaysia U16 dan Indonesia U16 tergabung di grup B. Mereka baru akan saling berhadapan pada laga penutup yakni pada Minggu 9 Oktober di Stadion Pekansari, Bogor. Tapi tensi persaingan sudah terasa dari sekarang. Sebelumnya, Kapten Malaysia U16 Danis Darus melontarkan nada meremehkan kepada timnas Indonesia U16. Kini giliran Osmera yang berceloteh. Namun Omaro mengatakan hal yang berbeda. Pelatih berpaspor Malaysia ini justru amat mewaspadai Indonesia U16 di ajang kali ini. Omaro mengaku telah mengantongi sejumlah catatan terkait skuad Indonesia U16. Dia menyatakan sangat mewaspadai lini belakang tim merah putih, khususnya Iqbal Gwijangga.
Iqbal yang merupakan kapten Indonesia U16 disebut Omaro sebagai pemain yang berpotensi menghadirkan kesulitan. Selain lini belakang, pemain sayap yang cepat tim asuhan Bima Sakti itu juga menjadi perhatian Omaro. Ada beberapa pemainnya, terutama pemain-pemain lincah di kiri dan kanan. Ada kapten juga yang baik, bek saya rasa Iqbal Gwijangge, kata Omaro pada jumpa pers. Wajar jika Malaysia U16 waspada kepada Indonesia U16. Selain berstatus sebagai tuan rumah, Nabil Ashura dan kawan-kawan juga membawa bekal kepercayaan diri usai menjuarai Piala AFF U16 2022. Terlebih partai menghadapi Indonesia U16 bukan semata-mata memperebutkan 3 poin, melainkan mempertaruhkan harga diri. Pantau kerusuhan Kanjuruhan, Sintayong khawatir. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong ikut memantau insiden berdarah di Stadion Kanjuruhan, Malang. Akibat kerusuhan yang terjadi pasca laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Dalam insiden itu, Sintayong pun diketahui mengkhawatirkan korban jiwa yang berada di stadion. Kekhawatiran Sintayong dikemukakan oleh pelatih kiper timnas Indonesia Yo Jae-hon di akun Instagram pribadinya. Disebutkan Sintayong mengabarkan Yo Jae-hon lewat telepon. Tadi pagi sempat telepon sama head coach dan beliau sangat khawatir untuk korban jiwa yang di Malang. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa orang. Semoga menjadi lebih baik. Berdoa untuk sepak bola Indonesia. Tulis Yo Jae-hon dikutip dari Instagram @paje_Yo Jae-hon.